yang nggak punya. Cari diri saya sendiri di masa lalu. Dulu dari Garut ke Bandung, bulak-balik saya naik kereta api dari Cibatu, turun di sini, di Kiara Condong. Sekali-kali saya masih lewat sini. Tapi sudah lama saya tidak ke Cibatu, stasiun yang sudah berdiri sebelum negeri ini merdeka. Dari Cibatu ke Bandung, saya menjadi penumpang gelap dan nggak punya uang untuk beli karcis. Bapak suka nostalgia ya? Saya hanya tidak mau melupakan sejarah. Papi Teteh cuma anak petani miskin di sebuah kampung di Garut. Petani yang gak punya lahan pertanian. Kulit tani, hidupnya susah. Umurnya waktu itu masih muda dari Teteh. Dia pergi ke Bandung, gak tahu mau jadi apa. Terus nyangkut di sini. Jualan tahu Sumedang, lepet sama telur asin. Untungnya nggak banyak, tapi Papi Teteh sabar. Yang jadi masalah, Papi Teteh harus bayar pajak ke orang-orang yang disebut preman. Papi Teteh terus punya pikiran, daripada susah payah jualan terus harus bayar pajak, lebih enak cuma petenteng mungutin pajak. Terus? Satu hari, waktu ada yang narik pajak, orangnya dilawan. Dihajar sampai habis sama Papi Teteh. Semua teman-teman orang itu terus nyari Papi Teteh. Lebih dari 10. Tapi Papi Teteh nggak lari. Dia malah nunggu. Semua diantri. Dihajar satu persatu. Singkat cerita. Akhirnya Papi Teteh berkuasa di sana. Di terminal. Papi jadi preman? Orang-orang menyebutnya begitu. Papi Teteh paham susahnya jadi orang susah. Papi Teteh nggak mau susahnya dia dulu jadi susahnya orang lain waktu dia berkuasa. Papi Teteh bikin aturan, dia menyebutnya bisnis. Semua orang harus diuntungkan. Semua pedagang wajib bayar iuran. Tapi semua juga berhak mendapat jaminan keamanan. Tidak ada orang atau pihak lain yang mengganggu. Semua supir wajib bayar iuran. Tapi mereka juga dibantu untuk cepat dapat penumpang. Ladang, 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 ladang. Pak, ladang pak, kosong pak. Ladang, 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 ladang. Papi kan bukan petugas terminal, tapi Papi mungut iuran. Itu ilegal. Teteh bener. Tapi Papi Teteh hanya mengambil keuntungan dari orang yang diuntungkan. Nggak dari semua orang. Pekerjaan ilegal itu sama aja seperti kriminal, Kang. Maksud Teteh, Papi Teteh orang jahat. Iya. Banyak orang yang bilang begitu.
Tapi coba Teteh tanya sama orang-orang yang pernah Papih Teteh bantu. Di sini, di jalanan, di pasar. Kak, Itu siapa? Dulu itu anak buah Papih Teteh. Sekarang bukan. Dulu Papih Teteh punya puluhan anak buah. Tersebar di sini, di jalanan, sama di pasar. Sekarang Papih Teteh sudah nggak punya anak buah lagi. Nggak punya kekuasaan lagi. Papih Teteh sudah pensiun. Sekarang Akang yang pegang. Kenapa Papi pensiun? Mami Teteh almarhumah menunggu Papih Teteh di surga. Walaupun banyak yang nganggap Papih Teteh sebagai orang baik, tapi Papih Teteh sadar dia bukan orang baik. Dia bukan orang yang semasa hidupnya membangun jalan menuju surga. Papih Teteh bilang ke Akang, dia mau menempuh jalan baru. Akang ikut Papi lama? 20 tahun lebih. Kenapa sekarang Akang gak ikut Papi menempuh jalan baru? Ini tugas dari Papih Teteh. Bisnis yang ditinggalkan Papih Teteh melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak. Kalau ditinggalkan begitu saja, bisa timbul kekacauan. Akan banyak korban. Apa yang Akang ceritakan ke Teteh cuma tentang Papih Teteh, bukan bisnisnya. Terlalu rumit buat Akang jelaskan.